Shalom, saudaraku, selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari kelima dengan tema besar minggu ini, Kingdom Mindset. Saudaraku, saya teringat dengan Injil Matius 16 ketika Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, dia menyatakan sesuatu yang bukan dari Allah. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia." Itu terdapat dalam Matius 16 ayat 23. Saudaraku, tahukah Tuhan itu sebenarnya tidak peduli apa yang dipikirkan oleh iblis. Tetapi menjadi sebuah masalah yang penting jika apa yang dipikirkan iblis juga merupakan sesuatu yang kita pikirkan. Ketika Tuhan berkata, "Enyahlah iblis," dia menunjuk ke arah Simon Petrus. Jadi iblisnya ada di dalam Simon Petrus. Tidak menunjuk ke batu atau ke objek benda lainnya, melainkan Tuhan Yesus menunjuk kepada Simon Petrus. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus mau ngomong begini, kau menghalangi aku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Bapakku, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudaraku, bukan apa yang dipikirkan iblis. Tuhan tidak peduli apa yang dipikirkan iblis selama itu tidak menjadi pikiran kita. Amin ya, semoga Anda memahami apa yang saya maksudkan ini. Jadi kita tidak boleh memikirkan apa yang tidak dipikirkan Allah, karena itu berarti pikiran iblis. Segala sesuatu yang kita pikirkan di luar pikiran Allah, itu berarti bukan pikiran Allah dan itu adalah pikiran iblis. Kita harus teliti dan memeriksa diri apakah yang kita pikirkan itu benar-benar pikiran Allah atau pikiran manusia. Maka sekali lagi saudaraku, saya mengingatkan jangan menonton tontonan yang tidak perlu. Film-film yang tidak perlu, acara-acara hiburan yang tidak mendidik, tayangan-tayangan yang tidak ada gunanya, berita-berita yang tidak penting, jangan dilihat, sebab itu bisa membangun pikiran iblis di dalam kita. Karena terlalu sering atau terlalu banyak iklan, kita bisa terpengaruhi loh. Apalagi kalau memang tidak punya dana untuk membeli sesuatu, tidak perlu melihat iklan produk yang bisa membuat kita mengingini barang itu. Amin, saudaraku. Apalagi kalau kita lihat film-film yang tidak patut, film-film yang tidak kudus, dan masih banyak lagi lainnya, itu akan membangun pikiran-pikiran yang salah yang datangnya dari iblis. Anak muda misalnya menyaksikan film-film yang adegan yang kurang pas di usianya, berciuman dan sebagainya, itu bisa membuat pikiran anak muda itu menjadi rusak dan kotor, sehingga terisi dengan imajinasi yang tidak kudus, sehingga memunculkan keinginan-keinginan untuk berbuat apa yang dia lihat. Kaum wanita seringkali lihat model-model baju. Bukan tidak boleh, saudaraku, melihat model baju yang unik, yang menarik, tetapi nanti akhirnya hanya meratapi diri. Dia bisa berkata, kenapa aku tidak secantik dia? Kenapa ya bajuku tidak sebagus dia? Saudaraku, boleh saya katakan begini, Tuhan mau kita mendengar, melihat, menyerap apa yang baik. Amin. Ya, makanya Tuhan berkata, pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang kudus, sehingga mendatangkan pujian. Jangan memasukkan sesuatu yang dipikirkan manusia yang berasal dari iblis. Kalau yang dipikirkan manusia pada umumnya yaitu filosofi dari kuasa kegelapan, tapi bagi anak Allah tidak boleh. Ini dalam konteks anak-anak Allah ya saudaraku ya, bukan dalam konteks orang-orang non-Kristen. Kita harus menjadi bejana Tuhan yang suci, yang murni, yang mau dibentuk, saudaraku. Yang lentur gitu loh, dibentuk sama Tuhan itu lentur, nurut gitu. Murid
Murid itu nurut, saudaraku. Nurut kepada perintah sang guru supaya sampai kepada sang bapa. Amin. Lenturlah. Makanya kita harus jadi bejana yang indah. Kita sedang di shape sama Tuhan. Yang benar, dibuat yang baik. Sebab tuntutan untuk orang percaya itu sempurna seperti Bapa serupa dengan Tuhan Yesus. Itu yang berat, saudaraku. Standar orang Kristen yaitu hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalamku. Seperti sebutannya Paulus itu. Paulus meneriakkan kalimat itu. Itu baru namanya Kristen benar. Itu baru namanya yang rohani benar. Lalu bagaimana dengan orang di luar Kristen? Itu bukan urusan kita, saudaraku. Dan kita tidak perlu membahasnya. Yang saya bahas saat ini adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang sah. Kita mau berjuang di situ. Maka kita mau berjuang benar-benar membahas diri kita yang sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang lunas dibayar. Kita mau sampai di titik tertinggi. Amin, saudaraku. Ya, kepada kita Tuhan berkata, kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Kamu milikku. Kamu harus menjadi bait Roh Kudus, kata Tuhan. Maka sadarlah, saudaraku, bangkitlah, bangunlah, wake up lah, bahwa kekristenanmu dan kekristenanku tidak bisa pulang pergi gereja saja. Kekristenan kita harus sampai di puncak tertinggi kita. Amin. Kalau kita menjadi bait Roh Kudus, artinya seluruh hidup kita harus dipenuhi Roh Kudus. Mau tidak mau dalam semua lini hidup 24 jam 7 hari. Bukan hanya tangan, kaki, mata, tetapi juga jiwa, pikiran, roh kita harus dibakar terus. Hati kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita terbakar dengan panasnya Roh Kudus itu sehingga hidup kita terus menyambar banyak orang, saudaraku. Betul, saya katakan ini supaya kita semua punya kingdom mindset. Karena kalau kita tidak membakar diri kita dengan Roh Kudus hidup kita sepanjang hari, maka kita tidak bisa membakar orang lain di sekitar kita. Dan kita tidak bisa bawa mereka memiliki kingdom mindset. Kita sering berkata, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Lalu kita bingung mengapa rasanya tidak penuh-penuh. Betul kan, saudaraku? Masalahnya bukan terletak pada Roh Kudus. Masalahnya ada pada kita. Kenapa, pastor? Kenapa masalahnya pada kita? Kenapa? Anda pasti bertanya begitu. Sebab kita tidak mau mengosongkan bejana hati kita. Supaya Tuhan yang isi. Roh Kudus yang mengolah di dalamnya bersama dengan kita berjuang, saudaraku. Amin. Ya. Kita tetap terus memasukkan apa yang bukan dari Allah. Bagaimana kita bisa kepenuhan Roh Allah? Semoga Anda mengikuti renungan yang saya sampaikan ini, saudaraku. Kalau kita memasukkan apa yang bukan dari Allah terus berarti kita tidak memberi tempat, ruang bagi Allah. Tetapi kita memberi ruang bagi dunia. Terus bagaimana orang itu bisa sampai memiliki kingdom mindset? The way of thinking seperti Yesus berpikir, berperasaan, berperilaku, gak bisa. Kenapa? Karena di dalam jiwanya, hatinya, pikirannya dipenuhi oleh dunia. Semoga Anda memahami apa yang saya sampaikan ini, saudaraku. Malaikat-malaikat juga malas mengikuti orang percaya yang mulut dan pikirannya kotor. Apalagi hidup di dalam kubangan dosa yang tidak kunjung mengentaskan dirinya keluar dari kubangan dosa itu. Semoga Anda paham apa yang saya katakan ini, saudaraku. Karena kingdom mindset itu bayarannya mahal sekali. Harus ada pertukaran di dalam hidupmu dan hidupku sampai di titik tertinggi. Aku mau habis untuk Tuhanku. Habis-habisan. Gila-gilaan. Senekat-nekatnya buat Tuhan. Kalau kita hidup suci, sesuci-sucinya kita berjuang, saudaraku. Jangan munafik. Di mimbar, di bawah mimbar sama. Di kelakuan hari-hari 24 jam sama. Berjuang untuk mengekang semua seluruh hidup kita. Supaya apa? Supaya api kita menyambar orang lain.
Kalau kita berbuat munafik atas mimbar bahwa mimbar beda, itu akan menggugurkan banyak jiwa karena pelayanan kita. Saya ngomong ini demi nama Tuhan, saudaraku. Kau dan saya harus berjuang. Berjuang mati-matian untuk hal ini. Amin. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bukan dari Tuhan, pikiran, tontonan, apapun, segera skip deh. Segera skip, karena kita pasti akan punya kepekaan bahwa aku tidak sejahtera dengan hal begitu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang kita pikirkan, yang membuat kita menjadi tidak tepat di mata Bapa, apa yang kita pikirkan yang membuat kita tidak bisa serupa dengan Yesus, apapun yang kita pikirkan yang membuat kita tidak bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku, itu iblis. Saya katakan ini dengan tegas, segala sesuatu yang menggagalkan itu semua, itu pikiran iblis. Dan dalangnya iblis itu sendiri di pikiran kita. Jadi mulai sekarang hati-hati. Kita harus memeriksa semua keinginan, rencana-rencana kita, sehingga betul-betul sesuai dengan pikiran Allah. Termasuk pelayanan. Apa yang kita bangun itu tepat atau tidak. Kalau ada sesuatu di luar keinginan Tuhan, itu iblis yang bermain. Maka sekali lagi saudaraku, ikuti Yesusmu. Ikuti sang guru kita, supaya kita bisa sampai kepada Bapa kita. Ikuti teladannya, supaya kita bisa memanjakan hati Bapa kita. Kita mau berjuang bersama. Kita punya mindset yang benar. Mindset kerajaan Allah. Mindset Kristus. Mindset suci. Mindset kudus. Mindset yang benar. Satu hal, untuk manjain hati Bapa kita. Kita berjuang bersama ya saudaraku ya. Tidak mudah, tapi pasti semuanya bisa dilewati. Bersama dengan Tuhan yang hidup, bersama dengan Roh Kudus yang selalu menuntunmu dan menuntunku. Amin ya saudaraku ya. The message, Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.